Halo guys, balik lagi bersama gue Ogi ya dalam channel Crayon. Nah, sekarang bahasannya adalah ini, prediksi Dream Society. Apa nih? Yuk kita lihat langsung bareng-bareng. Jadi di tahun 1999 ya, ada seseorang namanya ini, Rolf Jensen. Jadi dia ibarat mencoba memprediksi ya, apa yang terjadi di dunia ini dalam kurun waktu 20 tahun ke depan gitu. 20 tahun ke depan tuh dunia akan seperti apa sih? Khususnya dalam bidang marketing ya, ekonomi ataupun branding. Nah, jadi dia dan timnya melakukan studi-studi untuk memprediksi masa depan tuh akan seperti apa. Dan kemudian dituangkan dalam buku ini hasil studinya. The Dream Society atau apa ya? Masyarakat impian gitulah. Dan sekarang tahun 2025. Walaupun di tahun 2018 gitu ya, sekitar tahun segitu tuh, prediksi di buku-buku ini tuh sudah banyak terbukti. Gue lihat sendiri juga udah banyak kejadian, padahal dia nulis bukunya di tahun 99 ya. Nah, apa yang dia prediksi? Pertama ini, masyarakat akan berubah dari masyarakat informasi ke masyarakat impian. Apa sih masyarakat impian? Masyarakat impian itu masyarakat yang lebih emosional. Mereka suka dengan produk, brand, ataupun figur yang bisa tersentuh secara emosional. Jadi beliau sudah memprediksi di masa depan orang tuh suka sama narasi-narasi, cerita-cerita yang kemudian menggugah emosi mereka. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menarik benang merah atau menggunakan narasi-narasi atau cerita yang bagus itu dengan brandnya atau produknya, maka mereka akan semakin laku. Dan itu kelihatannya udah kejadian sih. Dari 5 tahun silam tuh gue udah lihat memang seperti itu polanya ya. Terus dia juga menuliskan bahwa pemasaran masa depan itu emosi plus imajinasi. Nah, imajinasi ini kan yang membuat kita bisa membuat narasi-narasi yang bagus, cerita-cerita yang bagus gitu ya. Nah, akhirnya didramatisirlah banyak cerita untuk menjadikan sebuah brand menjadi bagus atau produk menjadi laku. Jadi dulu orang beli barang tuh berdasarkan logika, fakta, harga gitu ya. Cuman makin kesini di masa depan ya, di masa depan versi 99 sih, kalau sekarang udah kejadian gitu. Orang beli barang tuh berdasarkan emosionalnya gitu. Nih barang punya makna emosi nggak buat gua? Nah itu kemudian dibeli. Itulah kenapa kalau Apple gitu ya, dia emosinya atau kesan yang ditimbulkannya premium. Walaupun speknya mungkin kalau teman-teman juga pakai Android atau apa ya nggak kalah-kalah jauh amat lah sekarang gitu ya, tapi tetap narasi atau cerita di balik Apple tuh menarik gitu ya, dan itu yang membuat orang-orang kayaknya tersentuh emosinya dengan menggunakan Apple. Terus yang kedua adalah storytelling is king. Nah ini nih yang kemudian banyak ya sekarang cerita-cerita entah itu beneran atau dibuat-buat yang kemudian diceritakan untuk membangun sebuah brand gitu. Makanya akan ada banyak sekali kita lihat ya teman-teman lah, kalau lihat di YouTube atau di TV itu iklan-iklan yang selalu bercerita gitu. Kalau di TV mah pendek ya, 30 detik kan mahal. Tapi kalau lo lihat di YouTube, lihat deh akan banyak banget brand-brand yang menciptakan iklan ya itu dengan penceritaan atau narasi. Kalau di TV yang bagus ya sirup marjan lah ya, ada ceritanya kayak gitu. Dan ini sudah diprediksi oleh beliau di tahun 99 gitu ya. Jadi brand harus bisa menciptakan narasi yang unik, menyentuh, dan otentik. Dan itu menurut gue cukup otentik gitu, sirup marjan gitu ya. Dan biasanya kalau deket-deket puasa tuh baru gencar. Kalau era-era gini sekarang sepi gitu ya. Tapi kalau dekat puasa wow, udah mulai deh ceritanya apalagi beda-beda gitu ya. Ya ada banyak sih, ada Grab, ada Gojek kalau teman-teman perhatiin ya. Atau yang cukup tenar tuh ya BCA tuh cukup rajin ya, BCA dengan Indro gitu ya, Dono Kasino Indro, ini masalah phishing gitu kan supaya data lo nggak bisa diambil oleh cybercrime gitu. Nah itu dengan cerita gitu, dan durasinya panjang kalau di YouTube kayak gini. Terus ada rahasia Raisa, ini juga lucu gitu ya, selalu kayak gitu. Udah brand tuh yang bagus sekarang tuh kalau menurut beliau ya kayak gini gitu, menciptakan narasi-narasi yang oke gitu melalui cerita. Ya ada maknanya lah, ada emosionalnya gitu, dan paling gampang disentuh memang dengan cerita gitu. Kalau lo iklan ini gue diskon, ini fitur gue gini gitu, itu biasanya udah nggak kena gitu. Tapi dengan begini ya, itu audiens akan tertarik lebih jauh. Atau yang BNI ya dengan Wonder ya, kan pakai anime gitu, pakai bahasa Jepang.
otentik gitu. Ya otentik dalam artian belum ada lah atau jarang banget di Indonesia ya ada iklan apalagi bank dengan menggunakan anime seperti ini. Jadi ya emang begitu, harus pakai imajinasi, ngarang cerita gitu ya kalau brand kita mau lebih menarik perhatian audiens ataupun mau lebih laku. Terus kemudian dia bilang konsumen sebagai pencipta cerita. Jadi brand-brand itu harus berhati-hati gitu. Perusahaan tuh harus berhati-hati karena netizen sekarang bisa berkoar macam-macam mengenai brand dia gitu ya. Ya mau positif mau negatif mereka bisa berkoar-koar di medsos. Misalnya kalau yang pemerintah dulu sempat heboh dengan Kominfonya ya yang main blog-blog aja ya, blog PayPal di blog apa di blog, akhirnya keluar kayak gini gitu di internet. Gue lihat ada buah blog Nomi ya. Ini diambil dari cerita One Piece gitu kan. Kalau si Luffy kan gomu-gomu buahnya, kalau ini buahnya blog Nomi. Jadi dia bisa ngeblok apapun gitu ya. Ya lucu-lucu sih narasinya ya. Ya itulah netizen. Jadi netizen juga bisa sebagai pencipta cerita. Ada juga yang ya macam-macam deh kalau kalian lihat di medsos sekarang ya. Misalnya tentang Milo dijadiin motor gitu ya. Terus admin Milonya bilang tolong jangan buat produk kami menjadi menjijikan gitu. Ya kan Milo ya susu kesehatan tapi ditaruh di motor yang kayak gitu. Ya itu lucu banget sih menurut gua. Dan ini sudah diprediksi dari 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2025 berarti 25 tahun yang lalu. Luar biasa tuh Ralph Jensen. Nah terus ada juga dia mengangkat konsep ini, ilusionis. Ilusionis ini adalah orang-orang yang pintar cerita, pintar mendramatisir masalah, pintar membesar-besarkan masalah. Dan dari masalah tersebut dia bisa merangkai informasi demi informasi untuk kemudian membangun sebuah opini tertentu di masyarakat. Dan ini menurut beliau bukanlah buruk ya. Karena ada dua tipe ilusionis. Ada yang konstruktif. Konstruktif ini ilusionis yang membangun fakta-fakta, menegakkan kebenaran, fair gitu ya. Tidak melihat hanya dari satu sudut pandang atau satu sisi saja. Tapi lebih mencoba bersifat netral apa adanya dan sifatnya konstruktif atau membangun. Nah yang kedua adalah yang buruk, yaitu destructive illusionist. Illusionist versi ini selalu keluarnya tuh kurang lebih negatif gitu. Apa-apa jadi negatif. Sifatnya menyerang atau merusak gitu. Selalu melihat dari sisi negatifnya saja. Jadi informasi yang disampaikan nggak berimbang. Dan kadang suka agresif atau menyerang. Kalau yang konstruktif tadi menyerang kalau emang diperlukan aja. Kalau nggak perlu menyerang ya nggak usah ngapain gitu ya. Nah kalau destruktif ini juga suka memanipulasi kebenaran atau merusak atau menghancurkan reputasi dari pihak lawan atau yang berseberangan. Ini dulu ya 25 tahun yang lalu dia menyebutnya sebagai ilusionis. Kalau sekarang teman-teman udah tahu dong, sekarang istilahnya jadi ini, influencer. Gokil ya, udah diprediksi loh dari tahun 2000 bahwa akan ada hal-hal kayak gini. Ya yang konstruktif teman-teman bisa lihat lah ya, yang apa adanya, yang suka kritik kalau emang nggak benar ya kritik gitu. Kalau yang destruktif contohnya kemarin masih rame sih. Yang soal food vlogger kemudian mereview tempat makan tertentu tapi keluarnya negatif-negatif mulu gitu ya. Akhirnya ada satu kasus si warung Bang Madun yang udah 25 tahun berdiri akhirnya bangkrut gara-gara review dari food vlogger. Ya kalian tahulah siapalah, bisa dicari sendiri. Tapi ini contoh dari yang destruktif ya. Kalau yang konstruktif banyak sih. Malaka Project ya atau si dia nih si David ya dari Gadgetin itu menyampaikan apa adanya gitu. Dan berimbang, kalau kalian lihat kan data-datanya berimbang gitu. Dia nggak menjelekkan sebuah brand, nggak apa, tapi fair. Nah kurang lebih kayak gitu. Dan luar biasanya ya ini sudah diprediksi oleh Jensen ya dari 25 tahun yang lalu gitu. Ya itulah science ya, itulah pengetahuan. Dengan pengetahuan sekelompok orang tertentu atau sebuah negeri itu bisa memprediksi atau malah meng-create masa depan gitu. Kalau teman-teman sadar ya, dulu umat Islam itu sebetulnya ada di fase kayak gini gitu, dimana menjadi mercusuar ilmu pengetahuan gitu, karena masyarakatnya sangat doyan sains, terus sangat plural gitu ya. Mau agama lo apa, kalau mau nuntut ilmu, ayo silakan bareng-bareng. Akhirnya saling bersinergi dan kemudian ya itulah masa kejayaan Islam saat itu ya. Terus apa kaitannya sama kreativitas? Ya teman-teman tadi sudah lihat sendiri ya gimana imajinasi, emosi, atau menciptakan sebuah cerita untuk meningkatkan value-value dari perusahaan atau bahkan personal brand teman-teman sendiri, itu sangat perlu kreativitas di masa sekarang ini.
So poin pentingnya sih yang gue tangkap ya, kalau teman-teman mau berusaha atau jualan atau apapun lah di masa sekarang ini, itu kreativitas makin diperlukan, karena ya tadi ya, menciptakan value yang bagus, menyampaikan delivery narasi yang bagus, dan yang paling terpenting adalah otentik gitu. Otentik tuh cuman lu yang punya gitu, atau cuman gue yang punya, yang lain tuh nggak seperti itu banget. Mungkin ada mirip-mirip tapi nggak seperti itu atau bukan dia. Nah ini yang kemudian menurut gue sangat penting untuk dicapai melalui kreativitas. Jadi tujuan kreativitas menurut gue sekarang malah lebih ke otentik sih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komen, monggo silakan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.